Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ahmed Arido, kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI, Ibnu Sina, Batam. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial cara pengolahan data kuesioner ke SPSS. Adapun tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Afi Parnawi, MPD. Baik, di sini saya telah membuat sedikit catatan mengenai tahapan-tahapan yang akan kita lakukan atau yang akan kita lalui. Jadi yang pertama itu kita menentukan pilihan dan skor jawaban dari kuesioner. Oke. Jadi di sini ada 5 jawaban ya. Di sini ada sangat tidak setuju, itu bernilai 1, kemudian tidak setuju bernilai 2, kemudian tidak tahu itu 3, kemudian setuju 4, dan sangat setuju adalah 5. Baik, kita bisa langsung saja buka data. Kemudian ini adalah membuat rekapitulasi jawaban responden atau tabulasi data. Di sini saya telah membuat ya tabulasi data tersebut dan menyesuaikan dengan skor atau nilai dari yang telah kita tentukan. Nah, baik, sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada sangat setuju sama dengan 1. Oke, di sini ada 1. Nah, jadi 1 itu adalah sangat tidak setuju, kemudian 2 itu adalah tidak setuju, kemudian 3 itu tidak tahu, kemudian yang keempat itu adalah setuju, kemudian yang kelima sangat setuju. Baik, kita bisa langsung membuka SPSS untuk melakukan pengolahan data. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, sudah terbuka. Ini bisa kalian close saja. Nah, jadi tampilan awal SPSS-nya bakalan seperti ini ya. Ini adalah data view. Nah, jadi sebelum menampilkan, kita harus menentukan variabel-variabel yang ingin kita tampilkan di data view ini. Kalian bisa klik variable view. Nah, di sini kita sesuaikan variabelnya dengan yang ada di Excel kita atau dengan tabulasi data yang telah kita buat. Oke, nah adapun variabel itu adalah X1, X2, dan Y. Di sini ada 3 variabel. Nah, kita bisa mengcopy yang ini ya, teman-teman. Nah, kita menyesuaikan dengan ketiga variabel yang ada di sini. Oke. Nah, di sini ada X1.1 sampai X1.8, kemudian ada X2.1 sampai X2.9 dan Y.1 sampai Y.7. Oke, kita sesuaikan di SPSS-nya. Oke, yang pertama itu adalah X1.1 sampai X1.8 beserta total X1. Kita langsung saja buat X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8. Kemudian total X1. Oke, selanjutnya adalah X2, X2.1 sampai dengan X2.9. Kita langsung eksekusi. X2.1, X2.2, X2.3, X2.4. Maaf, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9. Kemudian total X2. Kemudian Y.1 sampai dengan Y.7. Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5, Y.6, Y.7. Kemudian total underscore Y. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada
X1 yaitu sebagai tanggapan dan X2 itu adalah kepercayaan, Y itu adalah keikutsertaan. Baik, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, karena value atau nilai yang ada di sini bulat semua angkanya, kita bisa menolkan saja di desimal ini. Oke, nah, kemudian kita bisa copy dan blok sampai bawah, kemudian paste. Oke, sudah nol semua. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai atau value dari tiap-tiap variabel. Oke. Di sini kita bisa lihat catatan yang telah saya buat. Oke, di sini kita bisa tentukan ya dan menyesuaikannya. Sangat tidak setuju satu. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu value-nya adalah 1. 1 itu adalah sangat tidak setuju. Oke. Tidak setuju. Kita bisa enter atau klik add. Kemudian yang kedua itu adalah tidak setuju. Kemudian yang ketiga itu tidak tahu. Oke, kemudian yang keempat itu adalah setuju. Kelima sangat setuju. Oke, kemudian klik OK saja. Nah, jadi value atau nilainya sudah terbentuk. Kita bisa copy, kemudian kita paste sampai bawah. Oke, maaf. Kita blok semuanya sampai bawah, baru paste. Nah, jadi teman-teman tidak semuanya ya bernilai yang ini yang telah kita tentukan tadi. Jadi kita bisa hapus saja di tiap total ya. Di tiap total itu kita nonkan saja atau kita kosongkan saja value-nya. Oke, ini kita bisa hapus. Klik remove. 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 Oke. Klik OK. Ini kita copy. Kemudian ke total X2 kita paste. Ke total Y kita paste non. Oke. Maka variabel sudah kita tentukan dan kita bisa klik data view. Nah, akan muncul di atas ini. Variabel-variabel sesuai dengan rekapitulasi data kuesioner yang telah kita buat di Excel tadi. Nah, selanjutnya adalah memindahkan data kuesioner ke dalam SPSS. Oke, ini caranya sangat mudah. Kita ke Excel-nya, kemudian kita blok nilai-nilai yang ada di bawah variabel ini. Nah, oke, kita blok sampai dengan totalnya di bawahnya. Oke. Kemudian sampai bawah kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, di sini langsung terpindahkan ya teman-teman. Oke, setelah nilai sudah kita input ke dalam SPSS, maka kita bisa mengolahnya, membentuknya menjadi statistik atau diagram atau chart dengan mengklik analisa, kemudian pilih deskriptif statistik. Oke, kita bisa pilih frekuensi saja. Nah, kemudian kita bisa klik Ctrl A saja untuk memblok semuanya dan memindahkannya ke kolom di sampingnya. Oke, nah, tetapi kita bisa memindahkan total X, mengembalikannya ke kolom sebelumnya saja. Nah, jadi kita pindahin saja totalnya. Total X1, kemudian total X2, dan total Y. Oke, setelah itu kita tinggal membuat diagram atau chart. Nah, di sini ada beberapa tipe, kita akan coba satu persatu. Oke, yang pertama itu ada tipe bar. Kita bentuk persentase saja. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini datanya langsung tampil ya teman-teman. Nah, jadi bar chartnya langsung terbentuk nih teman-teman.
Nah, di sini ada X1.1. Jadi di X1.1 itu yang terbanyak adalah yang setuju. Nah, kita bisa lihat di sini angka 4-nya lebih banyak ya. Oke, jadi dia yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah sangat setuju atau angka 5 ya. Nilainya 5. Oke. Kemudian yang paling sedikit itu tidak tahu, itu angka 3. Oke, jadi nilainya hanya ada 3 ya, ada yang tidak tahu, setuju, dan sangat setuju untuk X1.1. Dan begitu seterusnya. Nah, X1.2, X1.3, sampai dengan Y.7. Jadi dia menyesuaikan ya teman-teman. Itulah proses pengolahan data kuesioner di SPSS. Oke, kita bisa close saja. Oke, ini nol saja. Outputnya tidak usah kita simpan. Nah, balik lagi ke SPSS kita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisa deskriptif statistik dengan tampilan chart yang berbeda. Nah, jadi ada pie, ada histogram. Selanjutnya kita coba yang pie. Oke, ini kita bisa menampilkan tabel tadi ya, tabel frekuensi yang di atas atau tidak. Nah, kalau kita matikan, tabel itu tidak akan muncul. Nah, jadi dia langsung memunculkan statistik saja. Nah, tabel-tabel tadi itu tidak muncul. Oke, jadi pie itu berbentuk bulat ya teman-teman. Nah, di sini dia. Nah, biru itu tidak tahu dan sangat setuju itu adalah hijau dan sangat setuju itu coklat ya. Oke, jadi itulah fungsi dari SPSS ya teman-teman. Kita bisa melakukan pengolahan data dengan membentuk sebuah chart, diagram, atau statistik. Nah, itulah tadi fungsi SPSS ini memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data berbentuk diagram. Oke, ini nol saja. Baik, selanjutnya kita bisa simpan project kita dengan mengklik Ctrl S atau klik di sini saja juga bisa. Oke. Oke, kita simpan data atau project kita, project SPS kita. Kita tuliskan nama projectnya adalah pengolahan data kuesioner Dian Ahmed Arido. Kemudian save. Oke, sudah tersimpan di dokumen. Oke, folder dokumen. Oke, kita close saja. Oke. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.